teman-teman semuanya. Kita lanjutkan pembelajaran ekonomi Islam. Untuk kali ini kita akan lanjut mempelajari tentang sistem ekonomi Islam dari pandangan tokoh-tokoh Muslim di masa yang lalu. Ini merupakan pandangan yang dianggap pemikiran klasik, ya, atau sebenarnya bisa dikatakan juga sebagai pemikiran dasar yang fundamental, ya, pemikiran yang menjadi pondasi untuk perkembangan sistem ekonomi saat ini, ya. Artinya klasik bukan berarti kuno, tapi ini menjadi dasar, ya. Yang akan kita pelajari dari beberapa sumber tokoh berikut ini merupakan pemikir-pemikir Islam pada zamannya. Di antaranya pemikiran Abu Yusuf, nanti yang akan kita pelajari, ya. Kemudian pemikiran Abu Ubaid, pemikiran Al-Ghazali, pemikiran Ibnu Taimiyah, dan pemikiran Ibnu Khaldun. Oke, itu yang kita akan bahas. Kelima tokoh Muslim yang merupakan pionir-pionir pemikir ekonomi Islam. Ya, pemikir pertama ya ini seorang Abu Yusuf. Beliau membuat salah satu karya monumental berupa kitab tentang perpajakan waktu itu pada zamannya. Kitab ini berisi mengenai berbagai sumber pendapatan negara beserta cara mengumpulkan dan mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan syariat Islam. Dan yang menjadi kekuatan utama dari pemikiran Abu Yusuf adalah keuangan publik. Abu Yusuf berpikir bahwa kesejahteraan masyarakat dan warga negara sangat bergantung pada sistem administrasi negara yang jujur dan sistem administrasi yang tertib. Termasuk dalam sistem administrasi perpajakan, karena di sini keuangan publik yang disampaikan oleh Abu Yusuf berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah yang dijalankan. Alangkah baiknya adalah berorientasi pada kepentingan publik. Dari proyek yang ada, dari agenda-agenda pemerintah berkaitan dengan ekonomi, haruslah berpandangan publik karena semuanya nanti akan dikembalikan pada publik. Sehingga di sini otomatis pemerintah memang memiliki kewajiban untuk mendistribusikan keuangan yang sudah terkumpul dari masyarakat itu sendiri. Ya. Pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa memang mewujudkan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dan juga Abu Yusuf selalu menekankan pentingnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengembangkan berbagai proyek berorientasi kepentingan umum. Selain di bidang keuangan, Abu Yusuf juga memberikan pandangan seputar mekanisme pasar dan harga, sebagaimana harga ditentukan, sebagaimana dampak dari berbagai jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah terhadap harga yang tercipta di pasar. Menurut Abu Yusuf, dalam implementasi kebijakan yang terbaik bagi umat dibutuhkan suatu administrasi negara efisien dan jujur. Pandangan pertama Abu Yusuf berkaitan dengan bidang ekonomi adalah tentang fungsi negara dan perekonomian. Menurutnya, tugas utama penguasa adalah mewujudkan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Di sini negara harus berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, dan hal ini disebabkan infrastruktur merupakan yang dapat melancarkan berbagai kegiatan ekonomi. Infrastruktur tersebut harus disediakan oleh negara karena infrastruktur tersebut merupakan barang publik. Karena infrastruktur untuk kepentingan masyarakat luas, maka pemerintah harus mementingkan kepentingan masyarakat yang lebih luas dibanding kepentingan pribadi. Ada skala prioritas yang diatur oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga beliau juga berpendapat tentang pandangan di mana kebijakan yang terbaik bagi umat merupakan suatu administrasi negara yang efisien. Dibutuhkan administrasi negara yang efisien dan jujur dan moral yang tegas dalam memilih dan menunjuk para pejabatnya. Artinya
pada penunjukan pejabat tidak bisa seenaknya sendiri. Penunjukan pejabat harus didasari oleh rasa tanggung jawab. Karena pejabat yang ditunjuk akan mewakili kepentingan masyarakat luas, tidak hanya kepentingan individu atau golongan tertentu saja. Negara bertanggung jawab atas tegaknya keadilan dan keamanan hukum, ketentraman, dan stabilitas dalam rangka memberikan lingkungan kondusif bagi perekonomian. Kondusifnya lingkungan perekonomian, kondusifnya perekonomian sebuah negara ditanggung oleh pejabat, ditanggung oleh pemerintah, supaya masyarakat bisa menjalankan dengan tenang dan tidak ada yang menjalankan sistem perekonomian dengan intrik maupun kecurangan. Nah, jika intrik dan kecurangan merajalela, maka kondisi perekonomian menjadi tidak kondusif, maka lambat laun masyarakat pun tidak betah untuk tinggal di lingkungan yang seperti itu, atau lingkungannya bisa saja semakin rusak. Ekosistem perekonomian bisa semakin rusak dan semakin tercemar oleh oknum-oknum yang melakukan kecurangan itu tadi, ya. Otomatis kejujuran, disiplin moral artinya tegas, ya. Kemudian rasa tanggung jawab yang tinggi, baik pemerintah maupun pelaku masyarakat, pelaku ekonomi dari masyarakat, untuk menjaga lingkungan ekonomi dan ekosistem yang baik ini supaya tidak rusak dan supaya terpelihara seperti kita memelihara lingkungan sekitar kita sendiri, ya. Baik itu lingkungan kita dirawat dengan ditanami tumbuh-tumbuhan, dirawat dengan cara dibersihkan atau bagaimana, sama seperti merawat ekosistem ekonomi, ya, dibersihkan jika ada praktek-praktek kecurangan, kemudian ditanami benih-benih berbagi dan semacamnya. Karena dari pemikiran Abu Yusuf ini sejalan dengan pemikir-pemikir yang lain yang mengedepankan perkembangan dan keseimbangan ekonomi. Oke, selain itu Abu Yusuf juga berpendapat tentang pertanahan ini yang belum dimanfaatkan. Jadi tanah tidak boleh dibiarkan begitu saja, menurut Abu Yusuf. Pada zamannya, jika tanah itu dibiarkan, maka pemerintah bisa memberikan kepada masyarakat yang mampu mengelola tanahnya untuk kemudian membayar pajak, ya, membayar pajak tanah. Jadi kalau misalkan tanah atau lahan dibiarkan terbengkalai, dibiarkan tidak diolah atau tidak dimanfaatkan, itu pemerintah harus menunjuk masyarakat yang mampu mengolah tanah itu menjadi tempat tinggal untuk kegiatan bisnisnya atau menjadi lahan untuk pertanian atau semacamnya. Kemudian wajib membayar pajak atas tanah tersebut. Ya, apakah di Indonesia sudah dibuat sistem seperti itu? Mungkin kita perlu teliti, ya, perlu meneliti tentang kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pertanahan. Yang terakhir mungkin kita bisa ingat betul, yaitu ketika ada program sertifikasi tanah massal, ya, di mana masyarakat yang belum memiliki sertifikat atas tanahnya diberikan sertifikat gratis oleh pemerintah. Tentu tujuannya adalah untuk menertibkan administrasi pertanahan di Indonesia, dan juga untuk tujuan lain, apakah termasuk tujuan ekonomi di dalamnya, yaitu meningkatkan pendapatan negara dari pajak tanah. Tentu saja jika orang memiliki sertifikat punya tanggung jawab yang melekat, yakni PBB, ya, pajak tanah, pajak bumi dan bangunan. Tapi yang perlu diperhatikan lagi adalah kemampuan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mengolah tanah itu apakah sudah merata juga, ya. Mungkin program selanjutnya adalah pemerataan tidak hanya sertifikasi tanah, ya, sertifikasi tanah massal, tapi juga sertifikasi profesi untuk mengolah lahan secara massal, sehingga
masyarakat sudah punya sertifikasi, bisa bayar pajak juga. Ini kita terinspirasi dari pemikiran Abu Yusuf tentang pertanahan. Jadi kalau boleh saya rangkum, pemikiran Abu Yusuf ada 3 yang utama, yakni negara memegang peran penting dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta harus dibiayai oleh negara. Yang kedua, dapat saja harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah dan harga akan murah walaupun persediaan akan berkurang. Tadi saya belum sempat sampaikan bahwa Abu Yusuf juga berpendapat tentang melakukan pemikiran tentang konsep harga, di mana harga itu bisa dikendalikan, tidak dilepas mekanisme pasar saja atas dasar permintaan dan penawaran. Dan yang mengendalikan adalah pemerintah. Tujuannya adalah untuk kondusivitas ekonomi, masyarakat tidak terbebani. Ya. Contohnya dengan subsidi dan lain sebagainya. Oke. Dan kemudian yang ketiga, menentang penetapan harga yang dilakukan oleh penguasa dan lebih menyukai pengendalian pasar dibandingkan dengan pengendalian harga. Oke, pengendalian harga bisa efektif ya dengan cara misalnya ada kenaikan bahan baku di pasar karena menjelang Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, biasanya seperti itu. Kemudian biasanya pemerintah melakukan pengendalian harga dengan cara menjual sembako murah, ya, mengguyur pasar dengan produk-produk dengan harga yang lebih murah dibanding produk yang ada di pasar. Ya. Sembako murah lah gitu. Nah, itu dirasa kurang efektif. Yang lebih efektif adalah mengendalikan pasarnya. Artinya, kenapa harga sembako di pasar itu mahal? Pemerintah harus mencari tahu apakah ini karena faktor distribusi produk sembako itu, sayur atau dan keperluan dapur umumnya seperti cabai, bawang, kenapa mahal ya? Apakah karena permintaan? Apakah karena ada yang menimbun? Nah, kalau ada yang menimbun maka harus ditindak oleh pemerintah. Itu dilakukan pengendalian pasar. Ya, tidak hanya pengendalian harga. Begitu kurang lebih pemikiran Abu Yusuf. Jika ada yang mungkin kurang sependapat dan memiliki referensi lain, Anda bisa memberikan tanggapan. Baik, selanjutnya pemikiran dari Abu Ubaid. Pemikir ini merupakan pemikir yang terkenal sebagai ahli hadis dan ahli fikih pada masa hidupnya. Ia tercatat menjabat sebagai qadhi atau hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam. Sebagai hakim, dia juga memiliki fokus perhatiannya kepada masalah pertanahan dan perpajakan. Berkaitan dengan standar itu juga fokus pada standar etika politik dalam suatu pemerintahan. Secara singkat, Abu Ubaid juga membahas tentang dua sisi antara pemerintah dan masyarakat. Jadi pemerintah yang memiliki hak dan kewajiban, masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban pada pemerintah. Kewajiban pemerintah adalah mendistribusikan pendapatan negara dan kewajiban masyarakat adalah membayar pajak. Hak pemerintah adalah diberikan fasilitas karena sudah mengabdi pada negara, dan hak masyarakat adalah memperoleh fasilitasi untuk menjalankan aktivitas bisnis dan kebutuhan dasar. Yang menjadi pendapatan utama menurut Abu Ubaid yang bisa menjadi devisa untuk negara, bisa katakan seperti itu, yakni pada zamannya mengenal istilah fa'i, khums, dan sodakoh termasuk zakat. Ini merupakan kewajiban pemerintah untuk mengurus dan mendistribusikan kepada masyarakat. Artinya masyarakat juga yang memiliki kelebihan harta membayarkan zakat kepada yang membutuhkan melalui pemerintah. Ya, jika
instrumen distribusinya zakat. Ada juga fa'i dan khums, atau bisa semacam pajak ya, semacam pajak untuk orang-orang yang mampu untuk membantu dan mengolah suatu negara dalam mensejahterakan masyarakatnya. Itu sumber pendapatan utama menurut Abu Ubaid. Dan pada masanya juga memang di negara tempat tinggal Abu Ubaid memberlakukan itu. Abu Ubaid juga menekankan keadilan sebagai prinsip utama dalam suatu perekonomian. Implementasi atas prinsip-prinsip keadilan akan mampu membawa kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial masyarakat. Abu Ubaid juga menekankan adanya pendekatan yang seimbang antara hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, maka kepentingan publik harus didahulukan. Oleh karena itu, skala prioritas dalam pengelolaan negara menurut Abu Ubaid memang menjadi faktor pengendalian kesejahteraan masyarakat, pengendalian dalam pengawasan pelaku bisnis. Perilaku bisnis memang harus diawasi karena tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak pelaku bisnis yang belum mampu menjalankan etika dan moral bisnis. Ya, karena di dalamnya termasuk juga dalam berkaitan dengan sistem politik yang ada dalam pemerintahan. Ya, sistem politik, maka setidak-tidaknya pelaku bisnis juga memahami etika politik atau etika kebijakan pemerintah. Jika ada satu kebijakan yang dirasa mampu mendukung bisnisnya, maka silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Akan tetapi tidak meninggalkan nilai kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial masyarakat. Nah, ini dia ya. Keadilan, tidak meninggalkan nilai keadilan, prinsip implementasi yang menuju pada kesejahteraan sosial ekonomi itu tidak ditinggalkan. Ya, dengan adanya keselarasan antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan mampu mengentaskan permasalahan-permasalahan ekonomi. Karena sebagai seorang hakim pun masalah perekonomian menjadi permasalahan sehari-hari yang dihadapi. Pandangan secara umum, maka bisa kita katakan bahwa Abu Ubaid berpendapat dan menyampaikan pemikirannya, utamanya adalah 3 poin, di mana pendapatan utama negara berasal dari fa'i, khums, sodaqoh, dan pemerintah wajib untuk mendistribusikan berbagai pendapatan tersebut pada masyarakat. Yang kedua, kepentingan publik diutamakan. Jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, maka kepentingan publik harus didahulukan. Lebih baik mengutamakan kepentingan publik jika kepentingan individu bertentangan. Bukan berarti meninggalkan salah satu individu tersebut, tapi memberikan satu prioritas untuk masyarakat yang lebih luas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar pun bisa kita lihat hal itu, di mana misalnya ada kebutuhan dasar listrik, kebutuhan dasar air, dan kebutuhan dasar bahan bakar. Pemerintah memang memonopoli itu. Ya, jika ada pihak-pihak yang ingin menguasai secara pribadi dan memiliki orientasi yang berbeda dari pemerintah, hanya ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya, bisa berdampak pada harga dasar listrik, misalkan tarif dasar listrik atau harga air jadi fluktuatif dan harga bahan bakar menjadi mahal. Itu nomor sekian. Mungkin pada saatnya Indonesia akan bisa masuk perusahaan swasta yang benar-benar menjalankan usaha-usaha yang saat ini dimonopoli pemerintah saja. Tapi saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
masih belum merata, sehingga yang diutamakan adalah kepentingan publik terlebih dahulu sebelum nantinya bisa memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut untuk memperoleh kesejahteraan pribadi, gitu ya. Pandangan Abu Yusuf tentang uang sebagai nilai standar juga dikemukakan, di mana beliau menyampaikan bahwa uang lebih efisien daripada barter. Barter memiliki kesulitan nilai penukarannya, uang memiliki nilai tukar yang konsisten dan juga bisa menjadi standar nilai pertukaran, media pertukaran, dan sarana penyimpanan nilai. Artinya secara tidak langsung Abu Yusuf juga memperkenalkan uang ini sebagai alat untuk menabung, karena seberapa besar zakat yang akan dibayarkan, seberapa besar pajak yang akan dibayarkan pada saat itu juga tergantung pada saldo yang terdapat pada masing-masing masyarakat. Ada pula pemikiran lain yang Anda bisa telusuri sendiri, silakan. Baik, selanjutnya pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan imam besar Muslim yang cukup terkemuka di Indonesia, cukup dikenal pandangan-pandangan beliau dan pemikiran-pemikiran beliau tidak hanya masalah religius saja, tapi juga sistem ekonomi dan sosial. Beliau merupakan pembelajar sejati dan memiliki wawasan yang luas dalam berbagai ilmu. Nah, tujuan pembelajaran tersebut memang ditambahkan juga tujuan untuk syiar agama Islam pada saat semasa hidup beliau. Nah, pandangan-pandangan Imam Ghazali ini menjadi dasar yang mungkin sampai saat ini juga masih dikembangkan dan masih digunakan, masih diteliti di berbagai jurnal penelitian di kampus-kampus swasta Islam terutamanya, dan juga di jurnal-jurnal ekonomi pada umumnya. Beliau memiliki pandangan bahwa perkembangan ekonomi merupakan suatu tugas kewajiban sosial. Artinya masyarakat itu harus memiliki motivasi untuk mengembangkan satu perekonomian negara, daerah, wilayah. Karena itu sudah merupakan kewajiban sosial yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep khalifah, bahwa manusia memang diturunkan ke bumi, turunkan ke dunia untuk memakmurkan bumi. Artinya sumber daya alam dan sumber daya yang lain harus dimanfaatkan, harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan bumi, untuk memakmurkan bumi. Itu tugas kekhalifahan. Nah, itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan kritik kepada beberapa pihak yang hanya berbisnis dengan tujuan untuk menyambung hidup dan memaksimalkan kepuasan. Jika berpikir untuk memaksimalkan kepuasan, maka ini bisa menjadikan dampak negatif pada masyarakat luas. Karena memang kepuasan tidak akan pernah habis, ya. Memang itu menjadi permasalahan makroekonomi, bahwa kepuasan tidak ada habisnya, sedangkan sumber daya itu terbatas. Maka dari itu, apa solusinya? Maka harus dicamkan atau bisa dikatakan ditetapkan dengan tegas dan dipahami benar konsep yang beliau sampaikan kepada seluruh pembelajar yang mencoba untuk memahami pemikiran beliau. Di antaranya, beliau menyampaikan 5 tujuan dasar kehidupan bagi individu, yakni bagi masing-masing individu maupun pemikiran secara umum, yakni tujuan utama yang pertama adalah agama atau din. Tujuan yang kedua, hidup atau jiwa, atau dalam bahasa Arabnya adalah ihsan. Ya.
Tujuan yang ketiga adalah keluarga atau keturunan, atau dalam bahasa Arabnya dzurriyyat. Kemudian harta atau kekayaan. Dan yang kelima adalah intelektual atau akal. Artinya kelima tujuan dasar itu harus dipenuhi karena dasar, ya. Jika dalam menjalankan bisnis tidak mampu mencapai kelima tujuan dasar tersebut, maka kegiatan bisnisnya bisa dikatakan ada yang kurang, ya, tidak bisa maksimal. Maksimal di sini bukan maksimal untuk diri sendiri, tapi maksimal untuk kepentingan umum, yakni agama, untuk keluarga, untuk kemudian untuk jiwa, untuk harta, dan untuk intelektual. Kita pertama bisa mengurutkan dari tujuan dasar yang nomor 1, agama, artinya kita bisa beribadah, kita bisa menyembah Tuhan. Yang kedua, kita bisa hidup atau memiliki keturunan. Kita hidup atau memiliki jiwa, artinya kita punya ketenangan dalam hati dan kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang, ya, menjalani kehidupan sosial dengan selaras dengan sosial. Kemudian kita memiliki keluarga, keturunan. Kalau kita sudah punya 3 saja masih kurang, ya. Setidaknya yang belum adalah harta dan intelektualitas yang perlu kita kejar sebagai tujuan dasar. Atau ada pula yang sudah mendapatkan harta tapi belum mendapatkan keluarga, dan atau mungkin ada yang sudah mendapatkan harta tapi belum mendapatkan jiwanya, bisa juga. Nah, jika misalnya hanya memprioritaskan harta saja, itu berarti ketidakseimbangannya masih sangat tinggi, ya. Ya, yang pertama paling tidak kita bisa beribadah, bisa menjalani kehidupan dengan tenang, punya keluarga, bahagia, begitu kan. Kemudian kita boleh mengejar harta, jangan lupa untuk tetap belajar dan menambah wawasan, menambah ilmu untuk tujuan intelektualitas atau akal. Ya, selain belajar di sini membaca, juga melatih menggunakan akal kita. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Dan beliau berpendapat di sini bahwa kekayaan dan pendapatan negara atau kekayaan dan pendapatan secara umum diperoleh dari 3 hal. Yang pertama adalah pendapatan individu, yang kedua laba perdagangan, dan yang ketiga pendapatan karena nasib. Ada contohnya nih, ya. Pendapatan kekayaan yang berasal dari nasib baik misalnya, ya, adalah pendapatan yang berasal dari warisan atau menemukan harta terpendam. Meskipun demikian, berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar agama. Ya, kalau tenaga individu artinya kita bekerja menggunakan tenaga, ya, sebagai karyawan, sebagai guru, dan lain sebagainya. Laba perdagangan dari perniagaan, kita menjual barang dagangan dan mengambil keuntungan, itu diperbolehkan, ya. Nasib baik itu karena warisan dan dapat harta karun, dan itu diperbolehkan jika yang penting cara memperolehnya adalah secara sah. Berikut pandangan-pandangan yang lain tentang pemikiran Imam Al-Ghazali. Di antaranya pandangan beliau tentang lembaga Al-Hizbah, sebuah badan pengawas yang digunakan di banyak negara Islam yang fungsi utamanya adalah untuk mengawasi praktik pasar yang merugikan. Lembaga Al-Hizbah digunakan untuk mengawasi proses transaksi, proses distribusi, dan juga interaksi yang ada dari aktivitas bisnis, karena dari interaksi tukar-menukar, distribusi bisa menimbulkan adanya nilai tambah atau spesialisasi, yang mana itu bagus. Akan tetapi jika tidak diawasi, itu bisa ada kecurangan-kecurangan, ada praktik-praktik yang tidak dikehendaki, misalnya penimbunan atau kemudian penipuan, dan juga informasi yang tidak benar mengenai produk,
atau juga uang palsu, ya. Jadi kalau sekarang kita mau ambil contoh lembaga al-hisbah itu ya seperti peran pemerintah di berbagai lembaga, misalnya untuk mengawasi kecurangan timbangan itu ada di Badan Metrologi Legal, ya. Contohnya di SPBU pasti diuji tera dulu, apakah benar ukuran 1 liter itu isinya 1 liter, jangan-jangan tidak ada 1 liter, maka diuji. Kemudian timbangan yang ada di pasar itu juga diuji oleh Badan Metrologi Legal. Ada juga badan mengawasi persaingan, karena persaingan di di Indonesia ada beberapa persaingan yang menjurus persaingan yang tidak sehat, maka di situ ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU. Ya. Jadi kalau ada yang melihat persaingan yang tidak sehat, sebenarnya bisa saja dilaporkan ke lembaga tersebut. Apalagi, nah di Indonesia sudah ada perbankan syariah, maka yang mengawasi adalah Dewan Pengawas Syariah di bawah MUI untuk mengawasi praktik-praktik perbankan yang harus sesuai dengan syariah Islam. Ya. Saya bacakan lagi mengenai pandangan beliau tentang al-hisbah. Ya, kemudian lembaga al-hisbah yang disampaikan di sini untuk juga mengawasi permainan atau penentuan harga secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu. Nah, kita sebenarnya masih sangat lemah di Indonesia sendiri, masih sangat lemah di bidang itu, pengawasan harga. Misalnya harga pertanian. Harga pertanian jika misalkan tinggi, maka petaninya pastinya senang. Tapi masyarakat yang misalnya untuk konsumsi pribadi maupun untuk usaha lain, ya, jadi beli jagung untuk pakan ternak misalnya, itu juga kesusahan ya untuk membeli dengan harga tinggi. Maka di situ pemerintah harus mencari tahu sebagai lembaga hisbah untuk mengawasi apa yang sedang terjadi. Apakah benar harga itu tinggi dari petaninya atau dari distributornya yang melakukan permainan. Jika memang distributornya menentukan harga yang ketinggian, ya ditegur, jangan ketinggian, ya. Jangan terlalu banyak. Kasihan masyarakat yang memiliki ternak untuk diberi makan jagung. Nah, itu seperti di berita ya. Kemudian jangan terlalu rendah juga, karena kasihan petaninya. Petani juga butuh untuk menutup modal tanamnya. Ya, kalau panen kemudian setelah panen penghasilannya tidak cukup untuk menutup modal awal pada saat musim tanam, maka petani nanti akan nambah pinjaman utang konsumtifnya, yang mana itu bisa terus menumpuk utang konsumtifnya. Pada akhirnya petani banyak yang menjual lahan pertaniannya untuk membayar hutang konsumtifnya. Semoga itu tidak terjadi, yaitu dari analisa saya saja secara kasar. Mungkin itu dari pandangan-pandangan beliau. Mungkin saya rangkum beberapa pandangan yang tadi saya sampaikan dan yang belum saya sampaikan. Di antaranya, yang pertama, aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Aktivitas ekonomi harus, kebutuhan-kebutuhan dasar harus dipastikan mampu dipenuhi secara baik, karena biasanya itu juga menjadi modal seorang untuk beribadah juga, ya kan. Perlunya mutualitas dalam pertukaran ekonomi, mengharuskan adanya spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Masing-masing daerah memiliki sumber daya yang memiliki kebutuhan, perbedaan kebutuhan, ya. Misalnya fungsi dari perkotaan adalah untuk meningkatkan infrastruktur, kebutuhan misalkan peradaban yang saat ini berkembang, ya, memang dibutuhkan daerah perkotaan yang maju, ya.
untuk memajukan ilmu pengetahuan, memajukan pendidikan memang biasanya di kota ya. Nah, kalau daerah desa mungkin pendidikannya tertinggal, akan tetapi didorong di situ pertaniannya, sehingga antara desa dan kota harusnya ada satu spesialisasi ya, spesialisasi untuk yang satu mengurus kota, yang satu mengurus desa. Tidak kemudian semuanya disamaratakan ya. Itu pentingnya adanya spesialisasi dan dalam pertukaran ekonomi, karena pertukarannya penting ya. Desa memberikan hasil taniannya, kemudian memberikan oksigennya, kota memberikan pendidikan yang tinggi, kesehatan yang tinggi ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga yang adil dan laba yang normal. Boleh mengambil laba, tapi laba yang normal. Dan ini menurut Imam Ghazali diserahkan pada permintaan dan penawaran. Asalkan permintaan dan penawaran yang terjadi, interaksi yang terjadi yang menimbulkan permintaan dan penawaran itu benar-benar diawasi, tidak dilepas tanpa pengawasan lembaga al-hisbah, karena itu tadi adanya praktik-praktik yang bisa memungkinkan instabilitas atau tidak stabilnya harga. Yang keempat, perlunya mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jadi beliau juga berpendapat pentingnya keluarga berencana. Semakin besar jumlah anggota keluarga, semakin besar risiko beban ekonomi yang ditanggung oleh kepala keluarga. Begitu ya. Kemudian menolak sistem riba. Tentu saja sistem riba karena sangat berpotensi untuk adanya unsur eksploitasi di dalamnya. Unsur eksploitasi artinya yang di atas memanfaatkan yang di bawah. Enggak, sangat tidak fair ya. Harusnya kita sama-sama sejajar ya, saling membutuhkan. Mengecam perilaku pemalsuan ya, ada pada zamannya juga sudah ada pemalsuan uang. Perlunya lembaga hisbah yang tadi sudah saya sampaikan untuk terciptanya suatu transaksi yang jujur dan adil. OJK juga merupakan lembaga hisbah. Ya, tinggal gimana memanfaatkan OJK dan OJK menjalankan tugasnya secara optimal. Dan yang terakhir, negara harus menghimpun pendapatan dari seluruh penduduk berdasarkan hukum Islam dan memanfaatkan secara fleksibel dengan berbasis pada kesejahteraan. Ya. Artinya menurut Imam Ghazali, negara harus diberikan kontribusi oleh masyarakat berkontribusi, baik muslim maupun non-muslim, dan kemudian diberikan kepada masyarakat yang memang memiliki hak prioritas dulu, kemudian yang lain. Ya, kalau bisa sih semua, tapi karena keterbatasan negara atau terbatasnya devisa itu juga menjadi permasalahan, maka memang harus diprioritaskan yang mana terlebih dahulu. Maka kalau memang devisa itu tidak terbatas, ya semuanya harus memperoleh secara merata. Tapi ini di sini ada keterbatasan, maka di sini devisa harus disampaikan atau pendapatan negara harus disampaikan secara fleksibel. Menurut pengertian fleksibel di sini artinya keadilan ya, dan juga adanya sistem yang hampir sama dengan subsidi ya, subsidi silang. Mana yang lebih membutuhkan, mana yang harus ditolong ya, dan mana yang kita mintai pertolongan. Seperti itu. Memberikan kesempatan masyarakat untuk membantu dan memberi bantuan kepada masyarakat. Karena masyarakat ada yang mampu, ada yang tidak. Begitu kurang lebih pandangan dari Imam Al-Ghazali. Pandangan selanjutnya dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, silahkan buat kelompok atau kelompok yang sudah ada, telusuri kedua pemikiran dari kedua tokoh tersebut tentang ekonomi Islam dan sampaikan dalam bentuk video. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.